He booming in the cities, making drug deals, but my nigga ain't gon' finish. Said to me, shorty pimp later on that afternoon. Talk about the business and the dope that we about to boom. Bitch, the together, kinda cover, make the shit. Keep a pistol nigga, cause it might just be a drug. Beat the niggas over at the motherfucking well. She rap from dope, I get my dope, now nigga put some money. He booming in the cities, making drug deals, but my nigga ain't gon' finish. Said to me, shorty pimp later on that afternoon. Talk about the business and the dope that we about to boom. Bitch, the together, kinda cover, make the shit. Keep a pistol nigga, cause it might just be a drug. Beat the niggas over at the motherfucking well. She rap from dope, I get my dope, now nigga put some money. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Khairul Taqiyuddin dengan NIM 35251079. Di sini saya akan mewawancarai prodi kita, Bapak Trimudi Wiyatno, MT IPU, terkait program teknik industri. Baik Pak, mungkin langsung pertanyaan pertama. Monggo Pak, profil singkat Bapak itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Imam. Imam ya. Ya. Imam. Saat ini Mas Imam sebagai mahasiswa teknik industri angkatan 25 ya. Iya Pak. Oke, semester 2. Semester ya. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan singkat mengenai profil saya. Ya, saya adalah nama lengkapnya Trimudi Wiyatno yang dengan latar pendidikan S1-nya teknik kimia, S2-nya teknik industri, dan S3-nya di manajemen industri. Ya. Jadi perjalanan saya meniti karir sebagai dosen itu sebetulnya diawali dari saya bekerja di dunia industri manufaktur. Ya. Kurang lebih 5 tahun terjun di dunia industri manufaktur, dan setelah itu saya masuk ke dunia pendidikan sebagai dosen di program pendidikan industri, dan saat ini diamanai sebagai Kaprodi Teknik Industri. Ya. Selain mengajar, saya juga aktif di organisasi, terutama di organisasi Persatuan Insinyur Indonesia, yang dengan harapan bisa menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kejujuran dan memperkenalkan program TI kepada para mahasiswa di teknik industri. Ya. Selain itu juga menjalankan studi dharma perguruan tinggi, yaitu melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian masyarakat, di mana dengan pengabdian masyarakat itu diharapkan bisa mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sangat luar biasa ya
Kaprodi kita dengan latar belakang yang sangat luar biasa, yang tentunya bisa menjadi motivasi untuk kita sebagai mahasiswa untuk bisa berkarir. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua terkait gambaran teknik industri itu apa sih Pak? Oke ya, jadi kalau teknik industri itu adalah secara prinsip mempelajari bagaimana kita mampu merancang, ya, menganalisa serta meningkatkan kinerja suatu organisasi, ya, baik organisasi itu dalam bentuk industri manufaktur maupun industri jasa, ya, dimana di dalam industri manufaktur itu sistemnya terintegrasi, ya, dengan sistem terintegrasi itu para mahasiswa diajarkan selain kaitannya dengan keilmuan teknik, juga diajarkan kaitannya dengan manajemen, ya, bagaimana mengendalikan para pekerja, karyawan, ya, kaitannya dengan manusia, kemudian mesin, dan juga material yang sebagai objek yang akan diolah menjadi suatu produk yang nanti akan diserap oleh pasar. Dan seperti itu. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Teknik industri itu lebih mencakup lebih banyak. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkarir di teknik industri harus lebih yakin dan lebih bersemangat di depannya. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, untuk keunggulan teknik industri sendiri itu yang membedakan teknik industri dengan teknik-teknik yang lain itu apa sih Pak? Jadi teknik industri itu suatu disiplin ilmu yang sangat fleksibel, ya, dibandingkan dengan program studi teknik yang lainnya, ya, karena di dalam teknik industri itu ilmu yang diberikan itu multidisipliner, ya, artinya apa? Ya, selain ilmu teknikan, ya, misalnya melakukan sesuatu, meningkatkan sesuatu yang kaitannya dengan produktivitas suatu perusahaan, itu juga saya katakan kaitannya dengan bagaimana bisa melakukan pendekatan kepada sumber daya manusianya, ya. Jadi karena pada dasarnya dalam suatu perusahaan kan sumber daya itu banyak, ya, sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya mesin, sumber daya keuangan. Nah, sumber daya semua itu di dalam teknik industri itu diajarkan, ya. Misalnya di dalam sumber daya mesin, nah, kita diajarkan mengenai bagaimana menghitung OEE, ya kan. Kemudian kaitannya dengan sumber daya material, bagaimana kita bisa mengendalikan material dengan metode economic order quantity, kan? Kemudian kaitannya dengan keuangan, kita diajarkan tentang ekonomi teknik, ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia, bagaimana ilmu yang diajarkan adalah mengenai organisasi dari manajemen industri, kemudian psikologi industri, leadership. Nah, semua itu adalah ilmu-ilmu yang diberikan di teknik industri yang tentunya itu sangat bermanfaat nanti di dalam para mahasiswa terjun di dunia industri. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti itu teman-teman, keunggulan teknik industri itu lebih fleksibel dan lebih oke lah, cocok untuk kalian yang berminat kuliah dan bisa jadi opsi tentunya untuk kuliah gitu. Kan tadi udah keunggulan Pak, sekarang peluang karir Pak sebagai mahasiswa yang di teknik industri, peluang karirnya itu besar nggak Pak? Oh ya, kalau peluang karir dari industri itu paling besar, ya, karena bisa terjun di sektor manufaktur, ya, di produksi, ya, kemudian di industri jasa, ya, kayak di rumah sakit, di sekolah, ya, di perbankan, ya, itu termasuk di industri jasa. Dan di industri logistik, ya, supply chain management, kemudian teknologi informasi, serta sebagai konsultan di bidang manajemen industri.
Itu adalah peluang karir yang ada di teknik industri. Di dalam industri manufaktur apa saja bidangnya, di perencanaan produksi, ya, improvement di proses produksinya, di QC-nya, quality assurance-nya, ya, itu harus bentuk atau jenis-jenis karir yang bisa diikuti di teknik industri, termasuk di bidang K3, ya. K3 itu juga salah satu sektor yang nanti akan menjadi pilihan para alumni teknik industri. Industrinya pun juga tidak hanya industri manufaktur saja, industri pertambangan, ya, kemudian industri perminyakan, industri otomotif, ya, industri elektronik, ya, industri mobil segala itu adalah sektor-sektor yang bisa terjun, yang bisa dimasuki oleh para alumni teknik industri. Terima kasih, luar biasa sekali. Peluang karir sebagai kita mahasiswa gitu ya, kita jangan minder sebagai mahasiswa masuk di program teknik industri, terus yakin depannya peluang karir terbuka lebar gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita harus bersemangat lagi dalam menimba ilmu gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa nih Pak pesan dan motivasi untuk mahasiswa yang di teknik industri ini Pak, biar semangat? Oke, jadi pesan saya sebagai pegawai teknik industri tentunya kalian yang sudah masuk di teknik industri ya harus fokus, mengikuti kegiatan perkuliahan, karena di dalam teknik industri itu tidak hanya perkuliahan teori saja, tapi ada praktikum, ada kerja praktek, ada nanti kunjungan industri, ada membuat proyek, ya, semuanya itu adalah dalam kaitannya untuk memperdalam keilmuan teknik industri. Ya, selain belajar keilmuan teknik industri, kalian harus juga mempelajari atau mendalami kaitannya dengan soft skill. Ya, soft skill itu apa? Bagaimana kita nanti terjun di dunia kerja, karena di dalam dunia kerja itu tidak hanya kemampuan teknisnya ya, tapi kemampuan softnya yang kaitannya bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa berkontribusi di dalam suatu organisasi, bagaimana bisa berbagi dengan teman sejawat, dengan bawahannya, dan semua itu dikembangkan dalam bentuk soft skill. Nah, di kampus kita itu mewadahi kaitannya dengan keilmuan soft skill seperti apa, misalnya kegiatan-kegiatan organisasi dalam bentuk himpunan, kegiatan dalam bentuk kelompok kerja, ya, kemudian kegiatan-kegiatan kaitannya dengan ekstrakurikuler, ya, semua itu adalah bentuk-bentuk yang kaitannya dalam mempertajam kemampuan soft skill, ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang sangat luar biasa sudah disampaikan oleh Kaprodi kita. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari hasil wawancara. Itu saja. Terima kasih. Perfect.